Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 Akuntansi 18K Universitas Buana Perjuangan Karawang akan mempresentasikan materi tentang masalah internasional dalam manajemen akuntansi. Sebelumnya, perkenalkan terlebih dahulu, saya Muhammad Rapli Pasya selaku moderator. Selanjutnya ada rekan saya Dian Indriani, Dini Kurnia Januari, Mela Anggraeni, Nur Maftuh Girlanita Depi, dan Siti Nuryanti. Pokok pembahasan materi kita pada hari ini yaitu yang pertama, sejarah moneter internasional, neraca pembayaran, mekanisme penentuan kurs, hedging, arbitrasi dan spekulasi, dan yang terakhir yaitu lingkungan bisnis global. Materi pertama akan disampaikan oleh rekan saya yaitu Dian Indriani. Kepada Dian Indriani dipersilahkan. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang sejarah moneter internasional. Sejarah sistem moneter ini diawali pada tahun 1870-an ketika hegemoni Inggris yang berlangsung santer terhadap perekonomian global. Inggris pada abad tersebut mendominasi bidang manufaktur atau industri dan menjadi produsen utama dari setengah cadangan batu bara dan besi. Dari jumlah produksi tersebut, Inggris sendiri hanya mengkonsumsi kurang dari setengah yang diproduksinya. Sementara itu, Inggris juga memiliki kemampuan ekonomi yang kuat. Hal ini dilihat dari jumlah stok emas global yang dimiliki semasa periode 1870-an sampai dengan 1913 yang merupakan terbesar di dunia. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Siti Nuryanti. Baik, di sini saya akan menyampaikan materi mengenai neraca pembayaran. Neraca pembayaran merupakan suatu catatan yang meringkas transaksi-transaksi antara penduduk suatu negara dengan penduduk negara asing selama jangka waktu tertentu. Neraca pembayaran mencakup pembelian dan penjualan barang dan jasa, hibah dari individu dan pemerintah asing, dan transaksi finansial. Transaksi dalam neraca pembayaran dapat dibedakan dalam dua macam transaksi, antara lain 1. Transaksi debit. Transaksi debit yaitu transaksi yang menyebabkan mengalirnya arus uang atau devisa dari dalam negeri ke luar negeri. Yang kedua ada transaksi kredit. Transaksi kredit adalah transaksi yang menyebabkan mengalirnya arus uang atau devisa dari luar negeri ke dalam negeri. Komponen utama neraca pembayaran internasional yaitu 1. Neraca berjalan atau current account. Neraca berjalan dibagi menjadi 3, yaitu 1. Neraca perdagangan, 2. Neraca jasa, dan 3. Neraca transaksi sepihak. Selanjutnya yang kedua ada neraca modal atau capital account. Neraca modal mencatat transaksi penerimaan atau pembayaran sehubungan dengan peminjaman dan penanaman modal atau ekspor dan impor modal yang terjadi di antara dua negara atau lebih baik untuk investasi jangka pendek atau jangka panjang. Yang ketiga ada neraca moneter atau monetary account. Neraca moneter mencatat mutasi dalam hubungannya dengan IMF serta memperlihatkan perkembangan atau perubahan cadangan devisa suatu negara. Materi selanjutnya akan dibahas oleh Nur Maftuh Girlanita Depi. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai mekanisme penentuan kurs. Apabila suatu perusahaan beroperasi hanya menggunakan satu mata uang, maka permasalahan nilai tukar tidak akan pernah muncul. Namun, apabila perusahaan beroperasi dalam arena internasional, perusahaan tersebut harus menggunakan mata uang asing. Mata uang asing ini dapat ditukar dengan mata uang domestik dengan menggunakan nilai tukar. Akuntan manajemen berperan dalam pengelolaan eksposur terhadap resiko mata uang. Yang pertama ada manajemen risiko mata uang. Manajemen risiko mata uang yaitu pengelolaan perusahaan terhadap transaksi ekonomi dan transaksi eksposur karena fluktuasi kurs tukar.
Yang kedua ada resiko transaksi. Resiko transaksi adalah kemungkinan bahwa transaksi kas di masa depan akan dipengaruhi oleh fluktuasi kurs tukar. Pembahasan selanjutnya akan dibahas oleh Saudari Mela Andraini. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang hedging, arbitrasi, dan spekulasi. Yang pertama yaitu ada hedging. Hedging yang disebut dengan lindung nilai dalam dunia keuangan dapat diartikan sebagai suatu investasi yang dilakukan khususnya untuk mengurangi atau meniadakan risiko pada suatu investasi. Yang kedua yaitu ada atribasi. Atribasi sendiri yang dalam dunia ekonomi dan keuangan adalah praktik untuk memperoleh keuntungan dari perbedaan harga yang terjadi di antara dua pasar keuangan. Yang terakhir yaitu ada spekulasi. Spekulasi sendiri yaitu keuangan dalam artian sempit, termasuk membeli, memiliki, menjual dan menjual short saham, obligasi, komoditi, mata uang koreksi, real estate, derivatif ataupun instrumen keuangan lainnya dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan dari fluktuasi harga di mana pembeli tersebut bukannya digunakan untuk sendiri atau memperoleh penghasilan yang timbul dari dividen dan bunga. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang lingkungan bisnis global. Dalam lingkungan bisnis global terdapat beberapa bagian yang umumnya ada 5, yaitu yang pertama ada tingkat keterlibatan dalam perdagangan internasional. Perusahaan multinasional atau multinational corporation adalah perusahaan yang menjalankan bisnis di lebih dari satu negara, yang volume dan pertumbuhannya juga terjadi di lebih dari satu negara. Yang kedua ada impor dan ekspor. Impor yaitu suatu perusahaan dapat mengimpor bahan-bahan baku untuk digunakan dalam produksi. Sedangkan ekspor adalah penjualan produk perusahaan di luar negeri. Perusahaan tidak harus memiliki fasilitas produksi di luar negeri. Produk akhir dapat langsung dikirim ke pembeli. Yang ketiga ada fakta perdagangan dan tarif. Fakta perdagangan antar berbagai negara mempengaruhi besarnya tarif yang berlaku. Misalnya NAFTA atau North American Free Trade Agreement yang memungkinkan importir Amerika Serikat, Meksiko, dan Kanada membayar tarif yang lebih rendah untuk barang-barang yang diproduksi di ketiga negara tersebut. Yang keempat, anak perusahaan yang dimiliki sendiri. Suatu perusahaan mungkin saja memilih untuk membeli perusahaan di luar negeri dan menjadikannya perusahaan anak yang berdiri sendiri. Bila undang-undang suatu negara mengizinkan, MNC dapat mendirikan anak perusahaan atau kantor cabang di negara tersebut dengan mudah. Yang kelima, joint venture adalah jenis persekutuan di mana para investor menjadi bagian dari pemilikan perusahaan. Joint venture dilakukan untuk menggabungkan keahlian, menghadapi undang-undang yang berlaku, dan merangsang investasi demi meningkatkan produktivitas dalam negeri. Kesimpulannya adalah menjalankan bisnis dalam lingkungan global mengharuskan manajemen mengubah perspektifnya dalam permasalahan manajemen akuntansi. Lingkungan bisnis internasional yang global mempunyai berbagai budaya, hukum, politik, dan ekonomi yang berbeda. Akuntansi manajemen berperan menyediakan informasi yang relevan kepada pihak manajemen. Akuntan manajemen menyediakan keterampilan bisnis dan keuangan. Tugas akuntan manajemen pada perusahaan internasional lebih kompleks karena perubahan yang terus-menerus terjadi pada bisnis global. Karena tugas utama akuntan manajemen adalah menyediakan informasi yang relevan kepada pihak manajemen dan agar tetap mampu mengikuti perkembangan. Maka akuntan manajemen harus membaca berbagai buku dan artikel bisnis mengenai sistem informasi, pemasaran, manajemen,
politik, dan ekonomi. Sekian presentasi dari kelompok kami. Semoga bermanfaat bagi para audiens. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.